Shalom, good morning New Joy Family. Puji Tuhan saudara-saudara, kita semua boleh berkumpul kembali untuk hari ini Minggu. Kita boleh beribadah bersama-sama. Kita diberi kesempatan untuk bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita, kasih-Nya tidak berkesudahan di dalam hidup kita, saudara. Dia senantiasa setia untuk bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan saudara, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Saya rindu mengajak kita menaikkan pujian ini di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Saat kita berada di hadirat Tuhan, segala keangkuhan kita, segala persoalan kita hilang. Karena apa saudara? Karena hadirat-Nya menguasai hidup kita. Amin. Mari naikkan pujian ini sepenuh hatimu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan
Bapak Ibu Saudara, kawan-kawan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali, puji Tuhan, saudara dan saya boleh setia, rajin berdoa, rajin berbakti kepada Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Saudara, tidak lama lagi kita semua akan merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, mati, bangkit, dan mengalahkan maut. Saudara, izinkan saya mengingatkan kembali bahwa saudara perlu membuka hati, datang kepada Tuhan Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia mendapatkan jaminan keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, hal ini mudah tetapi membawa pengaruh yang luar biasa. Izinkan Tuhan Yesus, Raja Damai itu, memerintah dalam hidupmu. Apakah damai Kristus ada dalam hatimu? Saudara, buang jauh-jauh kebiasaan untuk mengeluh, kebiasaan untuk menggerutu, dan minta Roh Kudus menggantikannya dengan ucapan syukur. Tiap-tiap hari kita boleh minta Tuhan untuk bisa mengucap syukur, karena kebiasaan perkataan yang kita pakai, ucapan yang sering kita pakai, itu membentuk kehidupan kita dan membentuk kehidupan banyak orang. Karena itu, praktekkan, minta Tuhan memberi damai sejahtera supaya kita bisa mengucap syukur senantiasa. Mari saya ajak kita membuka dari Filipi 2. Di situ Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup harmonis, bersatu, dan mencontoh kerendahan hati dari Tuhan kita. Kita akan baca bersama-sama ayatnya yang 10 dan ke-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, untuk kami boleh beribadah, berbakti kepadamu. Dunia akan berlalu, tetapi kami boleh merindukan hadirat Tuhan, di mana Tuhan boleh berbicara kepada kami. Tolong hati kami untuk tidak mencintai dunia ini, tapi boleh mencintai Tuhan Yesus, dan boleh setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kami mohon, biarlah Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu, milik-Mu yang Engkau kasihi. Biarlah hati kami boleh seperti tanah yang subur, siap untuk ditanami oleh firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh membereskan hati kami. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, biarlah Engkau boleh mengampuni. Dan biarlah Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, dan kami boleh menjadi pelaku firman, supaya mengalami segala kebaikan, rahmat, berkat Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menang, dan kami juga anak-anak-Mu boleh menikmati dan mengalami hidup yang berkemenangan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan,
karena kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memimpin ibadah kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, saya rindu ngajak kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau bersorak-sorai meninggikan Tuhan kita. Secara percaya Tuhan Allah kita Allah yang dahsyat dan berkuasa. Amin saudara, beri kemuliaan buat Allah kita dulu. Haleluya, Dia Allah yang begitu baik, Dia luar biasa, Dia Allah pencipta seluruh alam semesta ini saudara. Seluruh lidah akan mengaku, seluruh lutut akan bertelut saudara, karena Dia Allah yang dahsyat dan berkuasa. Amin. Naikkan pujian ini, Allahku dahsyat. saudara. Jangan pernah ragukan Dia. Dia Allah yang sanggup menciptakan dunia ini. Dia sanggup. Setiap persoalan kita itu hal yang kecil. Amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk saudara semua. Haleluya. Mari persiapkan hati kita, saudara. Kita akan masuki firman Tuhan. Minta Tuhan untuk menyelidiki hatimu. Pujian yang akan kita naikkan, katakan. Selidiki kami Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Biar firman Tuhan membentuk kita, melembutkan hati kita. Sehingga kita boleh diubahkan
semakin hari semakin sempurna seperti Yesus. Naikkan pujian ini sama-sama. Selamat siang New Joy Community Church, saudara-saudara, kawan-kawan, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus
mengasihi kita semua. Amin. Amin. Siang hari ini kita sampai di penghujung khotbah seri perumpamaan tentang kerajaan sorga dari Matius 13. Nah, siang hari ini kita akan bahas dari Matius 13 ayat 47 sampai 52. Kita akan baca bersama-sama lalu kita berdoa, ya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasuk, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendarahannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pada siang hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk ada di dalam online kebaktian, dan kiranya Tuhan kunjungi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau akan mengurapi kami semua, dan dengan kuasa Roh-Mu juga Engkau akan berkata-kata, bersabda kepada kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, akan rencana Tuhan. Dan kiranya Tuhan saja yang boleh dipermuliakan dari pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Saudara-saudara, jadi Matius 13, satu pasal ini itu membahas tentang perumpamaan tentang kerajaan surga, ya. Kita sudah masuk ke 5 perumpamaan yang di belakang, dan siang hari ini kita masuk ke 2 perumpamaan lagi, yaitu tentang jaring ikan, ya, tentang jaring ikan. Nah, salah satu hal yang kita lihat di dalam perumpamaan ini, yang kita sudah mulai dari perumpamaan tentang bibit yang jatuh ke tanah yang kering, yang subur, ya. Jadi seluruh perumpamaan itu Tuhan Yesus menggunakan barang-barang yang kita bisa lihat sehari-hari. Jadi sepertinya itu sangat mudah untuk dimengerti, tetapi juga sulit kalau tidak dijelaskan, ya. Mengapa? Karena ada hal-hal yang harus kita pelajari secara teliti, ya. Kita akan bahas ayat per ayat, ya. Jadi kalau di Matius 13 ini, ya, kita sudah mulai dengan bagaimana kerajaan surga itu bertumbuh, ya. Dimulai dengan perumpamaan tentang bibit yang jatuh di tanah yang subur. Lalu bagaimana kerajaan surga itu bertumbuh, lalu bagaimana dalam pertumbuhan itu banyak rintangan-rintangan, ya, rintangan-rintangan. Ada lalang, ada penyiksaan, dan lain sebagainya. Dan juga yang minggu kemarin kita membahas tentang kita harus menghargai kerajaan surga dengan sungguh-sungguh. Seperti kita
sedang mempunyai harta karun yang sangat besar sekali. Kita mempunyai mutiara yang sangat berharga sekali. Ya. Dan siang hari ini kita masuk ke dalam perumpamaan tentang pukat ikan, jaring ikan itu untuk menyempurnakan dari seluruh perumpamaan itu yang artinya diselesaikan dengan perumpamaan tentang akhir zaman. Ya. Yang dimana nanti saudara-saudara, Tuhan itu akan memerintah di dalam kerajaan Allah. Kita ada di dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Dan kalau kita sudah ada di dalam kerajaan Allah, kita tidak lagi bisa berdosa. Kita tidak bisa menemukan dosa. Kita tidak lagi menemukan sakit penyakit. Kita tidak lagi menemukan sedikit pun tentang kejahatan. Ya, karena seluruhnya itu sudah dan akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi boleh dibilang dalam akhir zaman itu, di mana orang jahat dan orang yang baik itu akan dipisah. Orang jahat akan dihukum dan orang yang baik itu akan diberikan kehidupan bersama Yesus di dalam kerajaannya. Sehingga di Matius yang terakhir ini, ya, boleh dibilang ini perumpamaan tentang peringatan untuk kita semua dan juga untuk orang yang mendengarkan dimanapun kalian berada tentang akhir zaman. Ya. Sampai sekarang kejahatan itu diberikan izin oleh Tuhan. Ya. Dan dosa itu juga terus berlanjut di dalam dunia ini sampai saat ini. Tetapi satu waktu nanti ada penghakiman terakhir yang dimana Tuhan akan menghakimi seluruh kejahatan dan dosa. Dan orang yang berada di luar kerajaan Tuhan akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Seringkali orang tidak senang mendengar tentang penghukuman, penghakiman terakhir. Ya, kita tidak suka mendengar bagian dari kitab suci seperti ini. Tetapi kita tetap harus bertanggung jawab kan sama Tuhan kan, ya, atas dosa-dosa kita, atas pilihan kita mau berdosa atau tidak, tindakan kita, dan biar bagaimanapun kita harus bertanggung jawab, ya. Kita suka atau tidak suka, kita harus menerimanya. Karena ini merupakan bagian yang penting di dalam Alkitab. Kalau bagian penting artinya biar bagaimanapun saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan. Ya, karena ini merupakan satu hal yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita mengerti. Mengapa? Penghakiman itu kalau kita lihat bagus. Mengapa bagus? Karena dari adanya penghakiman itu kita mempunyai rasa keinginan untuk diselamatkan. Betul? Enggak? Kalau ada penghakiman, secara naluri kita mempunyai keinginan untuk mendapatkan keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi mari kita simak dari ayat 47 sampai 48. Pertama Yesus menceritakan tentang pukat ikan ini. Ya. Dia kata begini, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi Yesus ini memperkenalkan perumpamaan ini untuk memberitahu kita bagaimana kerajaan surga itu nanti bekerja di akhir zaman. Seperti jaring yang menangkap ikan di laut. Dan jaring ini bisa menangkap ikan yang ada di bawah
dan juga bisa menangkap ikan yang ada di atas. Ini jaring menggambarkan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Kalau di zaman Perjanjian Lama, kalau kita baca di Habakuk, itu juga pernah dikatakan ya tentang akhir zaman ini. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Ya. Tapi ada juga kalau kita baca di Matius 4, Tuhan Yesus membicarakan tentang pukat, tentang jaring ikan. Ya. Tetapi dia mengatakannya dengan makna yang lain. Ya, Matius 4. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bandingkan di Matius 4 itu, Yesus membicarakan tentang pukat, tetapi dalam makna penginjilan. Ya, dia ingin menjadikan murid-muridnya yang tadinya nelayan dijadikan orang-orang yang menginjili, ya, mencari jiwa. Tetapi kalau kita baca di Matius 13, dia berbicara tentang penghakiman. Ya. Nah, pada waktu dia berbicara di Matius 13, yang menjadi nelayan itu bukan murid-murid Tuhan Yesus lagi, tetapi malaikat-malaikat. Ya. Nanti di akhir zaman itu, malaikat-malaikat itu akan mengumpulkan seluruh orang. Ya, seluruh orang. Kalau kita baca histori tentang Laut Galilea ini, ya, Laut Galilea ini, itu interesting sekali. Ditulis ada sekitar 24 jenis ikan. Ya, 24 jenis ikan. Kalau saudara sering mancing, saudara kalau memancing tuna, kita pakai lure. Ya, lure itu semacam barang plastik tetapi menyerupai ikan, lalu ditarik dengan boat. Jadi itu plastik berenang di atas laut seperti ikan. Jadi kalau tuna lihat itu dimakan. Tapi kalau kita mancing rakot, itu harus dibuang ke dalam sekali, ya, ke dalam sekali, ke bawah sekali, lalu kita tidak berasa ikan itu makan atau tidak. Yang penting 15 menit kita harus angkat. Ya. Jadi macam-macam. Kalau kita mancing ikan yang main di atas, kailnya seperti itu. Kalau kita mancing yang di bawah, kailnya berbeda. Tetapi yang dibicarakan tentang Tuhan Yesus ini, tentang pukat ikan, pukat ini bisa menangkap seluruh ikan yang ada di bawah dan juga yang ada di atas. Ya. Jadi di akhir zaman itu dikatakan semua orang akan dihakimi oleh Tuhan. Semua orang. Termasuk saya. Ya, termasuk saya. Kalau kita baca di Wahyu 20 ayat 11-12 ditulis begini. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi pada akhir zaman, semua orang yang sudah mati, yang hidup itu akan muncul di hadapan Tuhan untuk dihakimi. Tidak ada diskriminasi. Orang bule kah, orang hitam kah, coklat, kuning, hijau, semuanya akan menghadap Tuhan untuk dihakimi. Saudara kalau mau masuk surga, saudara tidak bisa bilang, oh saya punya kenalan di surga. Enggak ada, saudara-saudara.
Kalau mau masuk surga itu nggak bisa punya kenalan. Yang saudara harus dapati itu kalau mau punya orang dalam untuk memasuk ke surga itu Tuhan Yesus. Ya, punyai dia sebagai orang dalam saudara. Nah kemudian dikatakan setelah jaring sudah penuh, nelayan mengumpulkan ikan yang baik dalam keranjang dan membuang ikan yang tidak baik. Ya. Dan ini juga mirip tentang perumpamaan lalang dan gandum. Ingat lalang dan gandum? Jadi di akhir zaman, ya, di akhir zaman lalang itu akan dipisahkan dengan gandum. Ya. Demikian juga pada waktu kita membicarakan tentang perumpamaan benih yang baik dan benih yang buruk. Tapi siang hari ini kita membicarakan tentang ikan yang baik dan ikan yang buruk. Ya. Jadi di akhir zaman itu nanti ada pemisahan antara yang baik dengan yang buruk. Ya. Kalau kita baca di Matius 13 tentang lalang dan gandum itu dengan jelas sekali dikatakan jangan dicabut sekarang. Kumpulkanlah dahulu dalam lalang itu nanti di akhir zaman dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang jala ikan ini, ya, dia menceritakan tentang nelayan itu. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, mulai dia menjelaskan, ya, bukan lagi nelayan yang memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, tetapi di akhir zaman dia mengatakan malaikat yang akan memisahkan ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik. Sehingga di Matius 13 ayat 49 sampai 50, Yesus itu berkata begini, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya. Jadi Yesus itu memberitahu kita bahwa pada akhir zaman nanti para malaikat itu akan memisahkan orang yang fasik dari orang benar. Orang jahat dan orang benar dibedakan di dalam Alkitab. Ya, dibedakan di Alkitab. Tetapi saudara masih diberikan kesempatan sebelum kita masuk ke dalam akhir zaman, yaitu melalui pertobatan dari dosa dan kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus, mengambil dia sebagai juru selamat saudara. Dia yang akan menolong saudara. Ya, dia yang akan menolong saudara. Dan perhatikan peran malaikat ini, ya. Di Matius 24 ayat 31 juga pernah ditulis, ya, hampir sama seperti ini. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Siapa? Ya, Tuhan Yesus itu. Dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya. Di Matius 25 ayat 31-32 juga ditulis, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas kemuliaannya, tata kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Dikatakan semua bangsa, saudara-saudara, akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya. Jadi Yesus berkata pada akhir zaman para malaikat akan memisahkan orang fasik dari orang benar, dan orang fasik itu akan dibuang
ke tungku api di mana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Sekali lagi, kita nggak senang sama perkataan itu. Ya, kita tidak suka. Tetapi kembali, penghakiman itu penting. Sangat penting di dalam Alkitab. Karena mengajarkan kita untuk prihatin dalam hidup ini, yaitu kita memerlukan Tuhan Yesus Kristus, ya, yang bisa menyelamatkan kita. Karena siapapun dari kita semua adalah orang berdosa. Siapapun dari kita semua akan mengalami penghakiman. Tetapi kalau kita mempunyai Yesus Kristus, Dia itulah yang akan menolong saudara. Ya. Dan juga dikatakan tadi, kalau tidak ada penghakiman, tidak ada keselamatan. Orang nggak care, nggak sebodoh amat, hidupnya seenaknya saja, begitu. Ya. Tetapi kalau kita tahu nanti ada penghakiman, kita perlu keselamatan. Hidup itu bukan seperti roda, sebentar di atas, sebentar di bawah, enggak. Kalau orang Kristen mengertinya, kehidupan itu seperti spiral. Mulanya dari besar, lalu dia terus naik ke atas. Dia menuju satu titik, yaitu akhir zaman. Kalau nggak, kasihan, manusia terus hidup di dalam dosa. Tetapi orang percaya itu mempunyai harapan di akhir zaman, dia hidup di dalam kemuliaan bersama Juru Selamatnya. Amin, saudara-saudara. Ya. Karena juga kalau tidak ada penghakiman, ya, kalau tidak ada penghakiman, orang jahat itu akan tetap melakukan kejahatannya, betul? Orang yang jahat itu akan terus lolos dari kejahatannya. Jika tidak ada penghakiman terakhir, tidak ada perhitungan antara orang berdosa dengan Tuhan yang adil. Sedangkan Tuhan ingin mempunyai atau create dunia yang adil. Ya, saudara perhatikan zaman sekarang. Orang tambah lama tambah jahat. Ya, kejahatan di mana-mana. Saudara-saudara. Ya, padahal pengetahuan bertambah, kekayaan bertambah, mestinya orang harus lebih baik, tetapi bukan. Bertambah jahat. Hari ini, kalau saudara drive di Los Angeles area, di signboard itu, ya, ditulis tahun 2020 memakan jiwa 3.215 karena kecelakaan dalam 1 tahun saja. Dan saudara-saudara, di Amerika sini, kalau kita perhatikan, mobil itu ada yang kecil, ada yang begitu besar. Sekarang banyak mobil balap. Kalau drive itu, kalau nyetir itu nggak 70 mile per hour. Bisa 115 mereka drive. Kalau kecelakaan, siapa yang bisa lolos? Karena freeway jalanan itu tidak didesain sedemikian rupa untuk balapan. Freeway itu, jalanan itu didesain, dibikin untuk transportasi. Kalau mau balapan ya ke racetrack. Tetapi orang tambah hari, bukan tambah benar, tambah tidak benar. Saya mempunyai seorang kawan, dia polisi. Lalu saya tanya, mengapa kalian itu sekarang tidak seperti dulu mengontrol traffic? Setelah kecelakaan baru datang. Karena orang susah diurus. Susah diurus. Jadi biarkan, up to you, terserah kalian. Ya. Jadi begitulah saudara-saudara, ya. Dan sekarang banyak scam phone, ya, penipuan-penipuan melalui telepon, ya, melalui kredit card, ya. Itu kejahatan bukan tambah berkurang, tetapi bertambah-tambah. Nah, kalau tidak ada akhir zaman, masa mau kita hidup di dalam dunia yang seperti ini? Kita longing, kita rindu mempunyai satu kehidupan yang adil dan makmur,
yang damai sejahtera, yang nyaman. Betul? Ya enggak? Kalau orang jahat tidak merasa, dia tetap melakukan kejahatan. Tapi orang yang benar, dia rindu untuk mau hidup yang baik. Sehingga Yesus ini memberikan satu perumpamaan tentang jaring itu jelas sekali, di mana nanti di akhir zaman itu malaikat akan memisahkan orang yang fasik dengan orang yang benar. Nah, sebagai penutup, ya, saya bacakan di ayat 51 sampai 52. Ditulis begini, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Mengapa dia katakan begitu? Karena dari perumpamaan yang pertama sampai yang siang hari ini, dia tulis, kamu ngerti nggak semua perumpamaan itu? Semua perumpamaan itu mengajarkan tentang kerajaan surga, ya, tentang kerajaan surga, supaya kalau murid-murid itu sudah mengerti, maka murid-murid itu harus sanggup untuk menceritakan atau menginjili ke banyak orang, ya, menginjili ke seluruh dunia, bahwa dunia ini bukan hanya di sini saja. Dunia ini ada akhirnya satu waktu nanti. Dan sebelum datang ke akhirnya itu, setiap orang itu diberikan kesempatan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ya. Lalu dia teruskan di ayat 52. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ya. Ini dia membicarakan hal yang lain, ya. Dia membicarakan hal yang lain. Kita juga sudah mendengarkan banyak firman Tuhan. Ya. Kalau kita sudah mendengarkan banyak firman Tuhan, itu biarlah firman itu jatuh di dalam hati kita yang subur. Ya. Di hati kita yang subur. Kalau saudara mempunyai hati yang subur, hati pertobatan, maka saudara akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi alatnya, ya, untuk menjadi alatnya. Karena kalau saudara menjadi benih yang subur, saudara pasti dan dijanjikan dan diurapi oleh Tuhan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, sehingga saudara akan menghasilkan panen yang juga yang baik. Ya, tentang perumpamaan yang dulu kita pernah pelajari. Jadi saudara-saudara, kalau kita juga sudah mendengarkan seluruh perumpamaan itu, kita patut untuk menceritakan atau menginjili orang lain bahwa di dalam dunia ini ada akhir zaman. Kalau saat kita hidup Tuhan belum datang, kita ajarkan anak cucu kita di mana Tuhan itu mempunyai rencana di kemudian hari. Jadi dalam hidupmu, biar bagaimanapun kamu harus percaya dan bercanda kepada Tuhan, dan harus tahu hidup ini bukan hidup ini saja, tetapi hidup ini ada satu akhirnya nanti. Ya. Nah, di ayat 52 ini dia mengatakan tentang sebuah rumah, ya, di mana tuan rumah itu mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Dia membicarakan yang lain, Yesus ini. Dia membicarakan tentang perjanjian lama, dan juga sekarang dia menceritakan tentang perjanjian yang baru. Jadi dia ingin mengatakan, jadi kalau kamu sudah mengerti, orang yang zaman-zaman dulu itu juga sudah membicarakan tentang kerajaan surga. Ya. Cuman kalau yang dahulu itu tentang kerajaan surga itu selalu dikaitkan dengan hukum Taurat, tetapi dalam perjanjian baru itu sekarang ditambahkan dengan pertobatan di dalam Yesus, engkau bisa mendapatkan kerajaan surga. Ya. Jadi boleh dikatakan setelah dia mengatakan di ayat 52, artinya dia itu sebagai tuan rumah itu menjelaskan kepada murid-muridnya, dulu nabi-nabi yang membicarakan tentang aku itu benar, sudah
sudah digenapi dengan adanya aku. Dan kita yang di dalam perjanjian baru engkau ini juga akan menggenapi apa yang mereka katakan itu benar adanya. Ya. Jadi perjanjian lama itu adalah firman Tuhan yang menceritakan tentang kerajaan Allah. Perjanjian baru juga menceritakan tentang kerajaan Allah, tetapi dalam makna menggenapi seluruh apa yang pernah dibicarakan waktu zaman perjanjian lama. Sehingga Tuhan Yesus pernah bilang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi setelah kita mengerti itu semua, murid-murid itu mengerti semua, mereka dengan yakin sekali apa yang mereka pelajari itu adalah firman Tuhan. Mereka dengan yakin sekali apa yang mereka dengar itu semua adalah rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah gagal. Ya. Jadi kalau kita melihat satu kebenaran seperti itu, ya, kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan inilah saudara-saudara, zaman sekarang, janganlah saudara itu mempunyai persepsi tentang gereja yang salah. Gereja itu bukan tempat untuk menyenangkan orang. Ya. Gereja itu adalah tempat satu-satunya untuk memuridkan orang menjadi murid Yesus Kristus. Untuk bisa menginjili. Gereja itu bukan tempat sosial kita menjadi orang baik. Dan tidak ada orang yang baik. Yang baik itu cuma Allah Bapa. Tetapi gereja itu adalah tempat di mana orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi murid Yesus Kristus untuk menginjili kepada semua orang. Ada jalan keselamatan. Ada akhir zaman. Ya. 2 Timotius 3:16-17. Katakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kemuliaan Tuhan, saudara dan saya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu sebenarnya saudara-saudara, pendeta itu adalah pelayan firman Tuhan. Pendeta itu bukan pelayan saudara. Bukan kacung saudara. Kalau ingin mematikan gereja, bunuh pendetanya. Jangan sampai dia bisa menceritakan atau mengajarkan firman kebenaran. Berikan dia kesibukan-kesibukan yang lain. Tidak begitu gereja. Karena sebagai manusia selalu tendensi cenderung untuk menggunakan orang yang baik. Ingat itu. Tetapi kita semua bergereja bukan untuk melakukan hal-hal yang sosial. Kita bergereja untuk menjadi alat Tuhan mengabarkan kabar keselamatan dan akhir zaman. Ya. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, jangan anggap remeh. Karena nanti akhir zaman orang fasik akan dipisahkan. Dan orang benar akan dimiliki oleh Tuhan. Tilik iman saudara. Apakah saudara benar-benar beriman kepada Dia? Saya tidak bisa menghakimi, saya tidak bisa menilai. Karena yang menghakimi dan menilai itu Tuhan. Saya juga harus berhati-hati. Kalian, kita semua harus berhati-hati.
Karena saat dia datang nanti, pada saat itu juga dunia akan berakhir. Dan dia akan menyapu bumi. Dan tidak ada yang lolos sama sekali. Tidak ada. Yang besar dan yang kecil akan dihadapi di hadapan takhta Allah dan dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya. Perbuatan mereka. Jadi kalau masih ada waktu untuk merubah hidup kita, rubah. Kenali dia sebagai juru selamat kita. Kenali dia sebagai juru selamat saudara. Karena kalau nanti dia sudah datang, tidak ada lagi waktunya. Saudara-saudara, ini perumpamaan tentang peringatan. Peringatan itu perlu dan penting supaya membuat saudara merasa saya perlu diselamatkan. Saya perlu satu oknum yang bisa menolong saya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang juga nanti akan datang sebagai hakim di atas hakim. Terima Tuhan Yesus, engkau tidak akan menyesal seluruh hidupmu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sudah mendengar akan firman-Mu. Biarlah ini kami simpan dalam hati kami sedalam-dalamnya, agar kami boleh hidup prihatin, menaruh iman percaya kami kepadamu. Hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam penyesalan akan dosa, hidup yang selalu melihat akan rencana Tuhan. Karena di sanalah kami bisa mendapatkan sesuatu yang begitu didambakan oleh semua manusia sebenarnya. Kedamaian, kesejahteraan, sukacita. Yang dimana setelah akhir zaman itu akan terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Ingatkanlah kami selalu akan perumpamaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa mengenai kehidupan kita saat-saat ini. Kita ingin melihat Tuhan itu terus bekerja di dalam hati kita. Kita ingin melihat Tuhan bekerja di dalam gereja kita. Ya. Kita akan berdoa untuk gereja, untuk negara ini dan juga negara Indonesia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pakailah hidup kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi alat di dalam kerajaan-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, tambah-tambahkan iman kami, tambah-tambahkan pengetahuan kami tentang rencana Tuhan, untuk kami bisa menjadi penjala manusia selama kami hidup saat ini. Karena satu waktu nanti malaikat-Mu lah yang akan menjadi penjala manusia. Karena itu Bapak di surga, kami bersyukur Engkau sudah memilih kami untuk menjadi orang percaya. Kami sudah dipilih menjadi murid Tuhan Yesus. Karena itu biarlah kiranya Tuhan ajarkan dan jaga kami supaya kami bisa menginjili orang, bisa mengajarkan orang bahwa hidup ini bukan di sini saja, nanti ada akhir zaman. Agar mereka boleh mengetahui di akhir zaman itu ada pemisahan antara orang jahat dengan orang yang baik. Dan biarlah kami boleh menjadi benih yang subur, yang terus bertumbuh, dan kami boleh memanen
jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bukan saja 10 kali lipat, 50 kali lipat, tapi ratusan kali lipat. Menurut dari talenta kami, menurut dari kebiasaan kami, tetapi yang paling utama, kami ingin menginjili manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah gerejamu untuk menjadi terang. Pakailah jemaatmu untuk menjadi terang. Berkati New Joy, demikian juga berkati saudara gereja kami di Padang, Ibu Ipo. Engkau berkati dia supaya dia boleh banyak mencari jiwa di daerah-daerah yang belum banyak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Berkati negara ini, berkati juga negara Indonesia, dan juga berkati seluruh aparat negara yang ada di dalam dan juga di luar. Terima kasih Tuhan, termasuk konsulat di Indonesia boleh menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Nah, kita hampir di ujung ibadah. Saya undang Lisa untuk memimpin kita dengan lagu How Great Is Our God. Dan kita masuk ke dalam benediction. Puji Tuhan saudara, mari kita mengucap syukur dengan pujian How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah mata rohanimu kepadanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu, dilipat gandakan oleh Tuhan, hanya untuk kebesaran dan kemuliaan namanya saja. Maranatha.